Dering alarm yang keras menembus keheningan pagi, merenggut Maya dari pelukan hangat tidurnya. Ia dengan cepat menekan tombolnya, tapi melodi itu segera berulang. 5 menit lagi, 5 menit, pikirnya. Sengaja ia menyetelnya lebih awal dengan interval pendek. Ia ingin menyenangkan Ardi dengan panekuk kentang kesukaannya. Membuatnya butuh waktu, banyak waktu. Maya membuka matanya, melihat jam. Masih ada waktu. Tak lama kemudian aroma menggoda menyebar ke seluruh apartemen. Ardi mengintip ke dapur, menarik napas dalam-dalam. "Bau apa ini? Enak sekali," tanyanya sambil tersenyum. "Panekuk kentang kesukaanmu." Maya tertawa. "Ayo, tukang tidur ke kamar mandi lalu sarapan. Nanti kita terlambat kerja." Ardi memberi hormat dengan bercanda dan menghilang. Maya menyelesaikan memasak, menata meja. Pikirannya berputar cepat. Ia dan Ardi bertemu saat masih mahasiswa. Ia calon ekonom. Ia programmer. Cinta pada pandangan pertama. Setelah lulus, mereka langsung menikah. Tidak masalah belum punya rumah sendiri. Mereka sepakat apartemen sewa 2 kamar sementara cukup. Uang tidak datang begitu saja. Orang tua Ardi tinggal jauh di kota kecil. Orang tua Maya juga. Ayahnya sudah lama meninggal. Meninggalkan ibu sebuah apartemen 3 kamar yang luas di pusat kota. Tentu saja mereka bisa tinggal di sana, tapi memutuskan sebaliknya. Ibu Maya, Siti, kecewa, tapi menerima pilihan putri dan menantunya. "Baguslah, biarkan mereka mandiri," katanya waktu itu. Mereka tinggal di apartemen sewaan, menabung untuk uang muka KPR. Penghasilan mereka lumayan dari perusahaan periklanan, tapi biaya hidup di kota mahal. Setelah beberapa tahun, mereka belum juga bisa mengumpulkan uangnya. Ardi mengusulkan pindah ke tempat Siti untuk menghemat, tapi Maya menolak. 2 wanita di satu dapur, itu bencana, bahkan jika mereka ibu dan anak. Lagi pula, sedikit lagi sampai jumlah yang diinginkan. Ardi setuju, semuanya baik-baik saja, tapi satu hal mengganggu Maya. Ia sulit hamil, ia sangat ingin punya anak. Ardi lebih tenang, berkata, "Belum saatnya." Tapi Maya sudah setahun rutin ke klinik. Ardi hanya menggeleng-gelengkan kepala. "Mau punya anak sekarang, kemana kita mau taruh dia?" Tapi Maya sangat menginginkannya. Putus asa. Ardi kembali dari kamar mandi, menghentikan lamunannya. Ia mencium istrinya, tersenyum. "Bagaimana panekuk kita sudah siap?" Dan dengan lahap ia menyerbu makanan, memuji setiap suapan. Maya minum kopi sambil berpikir. "Setelah makan siang, aku harus ke klinik," katanya pelan. "Lagi," Ardi mendesah. "Maya, kita sudah bicara berkali-kali. Ayo kita nikmati hidup berdua dulu. Beli apartemen, baru kita urus masalah ini." "Aku takut. Bagaimana jika aku mandul? Dokter bilang ini itu." "Mereka cuma mau ambil uangmu," jawab Ardi kesal. "Tidak banyak kok. Bagaimana kalau kita pergi bersama hari ini? Lagi pula dokter mengundangmu." "Kamu pikir masalahnya ada padaku?" Ardi memandang istrinya dengan kesal. "Sayang, aku sudah bilang, waktu kuliah semester 3 Dewi hamil dariku dan dia menggugurkannya." "Ya, aku ingat, tapi..." "Tetap saja. Ayo kita periksa bersama." "Tidak mau. Lagi pula hari ini aku pasti tidak bisa izin. Ada program baru yang harus diinstal." Ia mengucapkan terima kasih untuk sarapan dan bergegas bersiap. Maya kesal suaminya menganggap remeh masalah mereka bersama. Ia menghela napas, melepas celemeknya dan juga bergegas berpakaian. Tak lama mereka mengendarai mobil tua, mengobrol tentang hal sepele, seolah percakapan pagi tadi tak pernah terjadi. Di depan kantor, Ardi tiba-tiba meraih tangannya. "Sayang, jangan marah ya. Aku mengerti ini penting. Aku pasti akan pergi bersamamu. Tapi tidak hari ini. Sungguh, banyak kerjaan." "Baiklah, lain kali." Ia tersenyum. Maya tetap pergi ke klinik.
Dokter Budi tidak mengatakan hal baru, meresepkan vitamin dan menyarankan membawa suami. Maya tersenyum. Ardi hampir siap. Baguslah, saya tunggu kedatangan Anda, jawab Dokter Budi, mencatat janji 2 minggu lagi. Setibanya di kantor, Maya memutuskan untuk mampir ke tempat Ardi. Di depan ruangannya, ia berpapasan dengan Bayu, rekan kerja Ardi. Ardi ada? Ia tersenyum. Ya, jawab Bayu agak bingung. Dia sedang sibuk. Tidak apa-apa, aku tidak lama. Maya mengangguk dan melanjutkan langkah. Bayu berdiri memandanginya, lalu tersentak. Tidak mungkin. Tapi itu nyata. Ardi dan Dewi berciuman, tidak menyadari apapun di sekitar mereka. Suaminya berbalik dan melihat Maya. Ia memerah memucat bergumam. Kamu sudah kembali? Air mata mengalir tak terkendali, bibirnya terkatup rapat. Ia berbalik dengan cepat dan berlari pergi. Ardi mengejarnya, tapi Dewi menghentikannya. Sayang, baguslah. Sekarang dia tahu semuanya. Aku sudah lelah bersembunyi. Maya mendengar suara melengking dan menjengkelkan Dewi. Ardi tetap bersama sekretarisnya, sementara Maya berlari di koridor. Di kepalanya terdengar, lelah bersembunyi, lelah bersembunyi. Jadi, ini sudah lama. Ia tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Ia melewati Bayu, yang berdiri menunduk. Pria itu kasihan pada Maya. Ardi bodoh, bagaimana bisa ia menukar Maya yang cantik dengan Dewi yang kurus kering itu? Bayu sudah lama tahu dan memberitahu temannya bahwa ini tidak akan berakhir baik. Tapi ia hanya menepisnya. Maya bergegas masuk ke bagian keuangan, tempat teman-teman koleganya duduk. Intan, Rini, Dina. Gadis-gadis itu menatap Maya dengan heran. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Intan menghampirinya. Ardi, dia. Maya tersengal-sengal menahan tangis. Kami tahu semuanya, jawab Rini pelan tanpa mengangkat pandangan. Semuanya? Maya menatap teman-temannya dengan ngeri. Kalian tahu semuanya? Dari ekspresi wajah mereka, ia mengerti. Ya, mereka tahu. Kalian tahu semuanya? Tanyanya sambil mengusap air mata. Kami semua tahu. Intan mengulang dengan tenang. Ya Tuhan, mengerikan sekali. Maya terisak. Ia meraih tasnya dan berlari pulang. Ia tidak kuat tinggal di sini, di mana semua orang berbisik dan tahu aibnya. Di depan gedung, Ardi menunggunya. Maya, ayo kita bicara, katanya. Tanpa histeris dan air mata, seperti orang dewasa. Aku tidak mau bicara apa-apa denganmu, jawab Maya perlahan, memilih kata-kata. Kamu bajingan. Sesaat kemudian ia mendekat, menamparnya dan bergegas menuruni tangga. Ardi kembali tidak mengejarnya. Terserah kamu dasar bodoh, gumamnya melalui gigi dan kembali ke kantornya. Ia yakin Maya akan tenang sore ini dan mereka bisa bicara baik-baik di rumah. Sebenarnya ia sudah lama berencana memulai pembicaraan ini. Ia dan Dewi sudah berpacaran sekitar setahun. Pertemuan langka yang penuh gairah. Bersama Dewi, ia merasa seperti singa, Hercules, Apollo. Dan bersama Maya, hanya rutinitas. Dan keinginan kuat untuk punya anak itu. Kenapa ia harus punya anak dari Maya, ketika di sampingnya ada Dewi? Begitu lembut, begitu ringan. Lagi pula, Dewi punya keuntungan besar. Pamannya adalah bos perusahaan. Dan ini sangat penting bagi Ardi yang ambisius. Sore harinya saat kembali ke rumah, ia memutuskan dengan pasti, ia akan mengusulkan perceraian pada Maya. Biarkan ia pindah ke ibunya dan hidup bahagia di sana. Sementara ia dan Dewi akan tinggal di apartemen ini. Dewi juga belum punya tempat tinggal sendiri, tapi pamannya pasti akan membantu. Setidaknya, Ardi yakin akan mendapat kenaikan gaji. Ia sempat ingin menelepon Siti, ibu Maya, tapi memutuskan untuk tidak mengganggu wanita tua itu dulu. Hubungannya dengan Siti baik, ia tidak ingin mendengar kata-kata buruk darinya juga.
dan Maya tidak ada di tempat ibunya. Ia pergi ke rumah temannya. Ia dan Putri bersahabat sejak sekolah, berbagi semua kesedihan. Kali ini juga, sambil ditemani sebotol anggur merah, Maya menceritakan pengkhianatan suaminya, menangis, bercerita, dan minum. Dia bajingan, Putri bersimpati. Aku selalu tahu ini akan berakhir seperti ini. Kenapa? Tanya Maya sambil terisak. Karena wajahnya sudah menunjukkan bahwa dia tukang selingkuh. Matanya licik, seperti kucing jantan di bulan Maret. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu temukan padanya. Aku mencintainya. Maya menggelengkan kepala. Ia setuju dengan temannya dan terus menangis. Anggur sudah menjalankan tugasnya. Ketika botol kosong, teman-teman itu memutuskan bahwa tidak ada yang mengerikan terjadi. Baguslah semuanya terungkap sekarang. Bagaimana jika terungkap nanti saat Maya sudah berhasil hamil? Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Putri, bolehkah aku tinggal di tempatmu beberapa hari? Tanya Maya sambil berbaring di sofa. Boleh, Putri mengangguk. Cuma aku tidak mengerti kenapa tidak mau kembali ke ibumu. Begini, ibuku sakit-sakitan, mudah terpengaruh. Sedikit saja jantungnya bermasalah. Aku tidak mau dia khawatir. Aku wopsye tidak mau bilang apa-apa dulu padanya. Jadi, kamu berpikir untuk berbaikan dengan Ardi? Tidak, dia mengkhianatiku. Dan Maya kembali menangis. Putri mulai menenangkannya. Aku sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana kita akan bertemu lagi di kantor, kata Maya sambil terisak. Aku tidak mau pergi kemana-mana besok. Kalau begitu jangan pergi, Putri mendukungnya. Ia berpikir sejenak, lalu menawarkan, Maya, aku dapat tiket liburan ke pantai dari kantor. Bukan resort luar negeri, tapi tempatnya lumayan bagus. Sejujurnya, aku sendiri ingin pergi, tapi kamu lebih butuh. Jadi, penerbangannya lusa. Mau pergi? Untuk apa? Itu kan tiketmu. Tidak masalah, tiketnya tidak atas nama, semuanya aman. Maya, kamu butuh istirahat, hiburan, hirup udara laut, berjemur. Mungkin kamu dan Ardi akan menyelesaikan masalah ini saat itu. Berbaikan dengannya tidak akan pernah, seru Maya. Tapi kemudian ia berpikir, memang ide bagus. Tapi aku tetap merasa tidak enak, seolah-olah aku mengambil tiketmu. Kamu tidak mengambil apa-apa, aku memberikannya padamu. Kita kan sahabat terbaik. Terima kasih. Mereka berpelukan. Air mata sudah tidak ada. Para wanita itu mulai membahas apa yang harus disiapkan sebelum bepergian. Membeli baju renang, krim tabir surya, dan banyak hal lain agar liburan menyenangkan. Keesokan paginya, Maya menelepon kantor dan menghubungi atasannya. Ia butuh cuti 2 minggu, dan mulai hari ini. Atasan sangat menghargai Maya sebagai profesional. Jadi dengan berat hati ia mengizinkan cuti. Kamu tinggal tulis surat permohonan, katanya terakhir, dan selesaikan urusanmu. Urusanku beres, Maya meyakinkan, dan surat permohonannya akan kuantar. Dan ia tetap harus pergi ke kantor. Tapi Maya datang saat Ardi tidak ada di kantor. Ia bertemu mereka di depan kantor. Mereka keluar dari gedung. Begitu bahagia, begitu dimabuk cinta. Ardi memegang lengan Dewi. Dewi mengoceh. Ardi tersenyum membalasnya. Melihat Maya, keduanya terdiam. Kaki Maya terasa lemas. Ingin rasanya menerjang Ardi dengan tinju, lalu menjambak rambut Dewi yang diputih itu. Tapi kakinya seperti terpaku di tanah, dan jantungnya berdebar kencang di dada, siap melompat keluar. Ia tetap menemukan kekuatan untuk menahan diri, bersikap sedatar mungkin. Ia bahkan bisa menyeringai. Nah Merpati, sekarang bahkan tidak bersembunyi lagi? Tanyanya sedikit ironis. Maya, kita orang dewasa, ayo tanpa keributan. Jawab Ardi bingung, menghalangi Dewi. Jangan takut, aku tidak akan menyentuh kekasihmu. Jawab Maya setenang mungkin. Pergi saja.
Aku tidak punya waktu untuk menyelesaikan urusan dengan pengkhianat. Lagi pula, hidupku yang lain baru saja dimulai. Aku akan terbang ke pantai untuk berlibur. Tapi Maya tidak bisa menahan diri untuk sedikit membual. Biarkan mantan suaminya terkejut dari mana ia mendapat uang untuk tiket liburan. Ia ingin menyindirnya dengan cara itu. Ke pantai. Dengan siapa? Dengan kekasih. Teriak Ardi dari belakang. Kemarin berlagak sebagai korban yang tersakiti. Hari ini sudah mendua. Bukan urusanmu bicara tentang itu. Maya balas melemparkan kata-kata lewat bahu. Ardi masih banyak meneriakkan kata-kata kotor, tapi Maya sudah tidak mendengarkan lagi. Ia berlari masuk ke gedung dan menarik napas. Rasanya air mata akan segera tumpah. Ada gumpalan di tenggorokan yang membuat sulit bernapas. Tenang, tenang, bisiknya pada diri sendiri. Ia melirik ke arah pintu masuk. Melalui pintu ia melihat Ardi dan Dewi berjalan menuju kafe, berdiskusi dengan riuh. Mereka membahasnya. Biarlah, sekarang Ardi akan pusing memikirkan dengan siapa ia dan di mana, dan ia tidak akan mengatakan apa-apa. Maya menyerahkan surat permohonan cuti ke bagian personalia, lalu mampir ke bagian keuangan. Gadis-gadis itu, setelah tahu Maya akan pergi ke pantai, sedikit iri. Maya tidak mengatakan seluruh kebenaran pada mereka. Biarkan ada misteri. Ia tidak ingin mereka mengasihani atau bersimpati padanya. Seolah-olah istri yang dicampakkan berlari ke pantai untuk menyembuhkan luka. Biarkan semua orang berpikir bahwa ia tidak sendirian, dan bukan ia yang dicampakkan, melainkan ia yang pergi. Setelah bekerja, Maya mampir ke apartemen, mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Di depan pintu, ia melirik perpisahan. Apa yang akan terjadi saat ia kembali? Tapi saat ini, ia tidak ingin memikirkannya. Tujuan berikutnya dalam perjalanannya hari ini adalah ibunya, Siti. Siti pagi itu entah mengapa merasa cemas. Ia mengukur tekanan darah. Tidak, semuanya normal. Ia meminum semua tablet yang diperlukan, tapi jantungnya tetap terasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk sedikit mengalihkan perhatian dan memanggang roti gulung. Sambil bekerja, kecemasan memang mereda. Wanita tua itu sibuk dengan adonan, dengan isiannya. Tak lama kemudian, aroma harum memenuhi apartemen. Dan tiba-tiba, bel pintu berdering. Pasti tetangga mencium bau kue. Senyum Siti dalam hati. Bu Rahma kadang mampir untuk mengobrol. Ia membuka pintu dan alisnya terangkat. Maya, kenapa kamu tidak bekerja? Adalah hal pertama yang diucapkannya. Dipecat ya? Oh, tidak heran jantungku berdebar. Tidak ada yang dipecat, Ibu. Maya tersenyum. Aku cuti mulai hari ini. Bagaimana cuti? Kamu kan rencananya bulan Agustus, mau ke kebun dengan Ardi untuk persiapan. Aku mengubahnya, jawab putrinya, mengabaikan topik kebun dan suami. Ibu, aku dapat tiket liburan. Aku terbang besok ke pantai. Ke pantai? Siti mengerutkan dahi. Sendirian? Bagaimana dengan Ardi? Tiketnya 1, dan Ardi sudah besar. Bisa urus diri sendiri tanpa aku. Maya mengangkat bahu. Ia tidak memberitahu Siti tentang pengkhianatan suaminya. Biarkan ia tahu nanti. Bukan sekarang. Maya mengasihani ibunya, tahu betapa sensitifnya ia, khawatir akan kesehatannya. Memang benar kata pepatah, semakin sedikit tahu semakin nyenyak tidur. Maya dan Siti minum teh dengan roti gulung yang harum, mengobrol tentang hal sepele. Ibu berusaha mengarahkan percakapan kembali ke suami, tapi putrinya dengan lihai mengalihkannya, entah tentang persiapan yang akan datang, entah tentang cuaca di selatan, entah tentang manfaat berjemur di laut. Lain kali ibu, kita pasti akan terbang bersama, katanya saat berpisah, memeluk Siti. Ya, aku ini apa? Ibunya hanya mengangkat bahu. Sebaiknya kamu terbang bersama suamimu. Maya memeluk ibunya erat sekali lagi dan keluar dari apartemen.
Ia masih punya banyak urusan sebelum bepergian. Hatinya terasa lega, dan ia tidak terlalu memikirkan luka yang ditorehkan Ardi. Maya merasa perjalanan ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Keesokan paginya, Putri mengantar Maya di bandara. "Istirahatlah di sana untuk kita berdua, sahabat." Putri mengedipkan mata. "Aku akan berusaha." Maya tersenyum. "Kamu tahu, aku sangat berterima kasih padamu. Rasanya berkat tiket ini, hidupku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Putri, aku tidak akan pernah melupakan hadiah berhargamu." "Sudahlah, itu hal kecil." Kamu tersenyum, dan aku sudah tidak butuh apa-apa lagi. Teman-teman itu berpelukan perpisahan, dan tak lama kemudian, Maya memandang bumi yang menjauh melalui jendela pesawat. Ia terbang melewati awan menuju mimpinya, menuju laut. Ia selalu ingin ke sana, tapi selalu harus berhemat. Dan sekarang mimpinya terwujud. Ardi pulang ke rumah sore itu. Maya masih belum pulang. Ia melihat tas perjalanan dan koper tidak ada. Beberapa barang istrinya juga hilang. Berarti ia benar-benar pergi berlibur. Ardi menyeringai. "Dasar sial." Ia bersembunyi, berpura-pura menjadi korban. Ya Tuhan, kalau ibu mertuanya tahu. Tapi Maya rupanya tidak terlalu sedih. Itu karena ia sendiri yang berselingkuh. Ia sendiri yang mengatakannya kemarin. Ardi tidak mengerti satu hal. Kenapa ia begitu terobsesi ingin punya anak darinya waktu itu? Atau kekasihnya tidak mau? Atau mungkin Maya tidak punya kekasih, hanya mengucapkannya karena marah. Dan ia tidak terbang kemana-mana. Ardi memutuskan menelpon Siti, menanyakan di mana putrinya. Ia tidak merasa bersalah sama sekali. Hanya ingin memperjelas. Siti sangat terkejut mendengar pertanyaan Ardi. "Di mana Maya?" "Bagaimana Ardi, kamu tidak tahu?" "Aku tidak mengerti sama sekali. Maya kemarin ke sini, bilang temannya memberinya tiket liburan. Dia pergi berlibur," kata wanita itu, cemas. "Aku sudah bilang padanya, tidak baik pergi sendirian, tanpa kamu." Ia menerimanya dengan tenang. "Ardi, apakah kamu dan Maya baik-baik saja?" "Sayangnya tidak," jawab Ardi. "Sekarang semuanya lebih jelas bagiku dari sebelumnya." "Apa yang jelas bagimu?" "Putrimu selingkuh." "Siti, Maya? Mana mungkin. Dia mencintaimu lebih dari hidupnya. Ia sendiri yang bilang padaku bahwa ia punya kekasih. Aku tidak mau percaya. Dan ternyata salah. Ia terbang pergi bersama kekasihnya." Ardi bicara dan semakin yakin akan kebenarannya, marah pada istrinya, sama sekali lupa akan perselingkuhannya sendiri. Sekarang di mata Siti, ia adalah pihak yang dirugikan. Siti mencoba mengatakan sesuatu untuk membela putrinya. Wanita itu tidak percaya Maya bisa berbuat begitu. Tapi Ardi sedang berapi-api. Ia berteriak di telepon betapa ia mencintai Maya, dan Maya mengkhianatinya. Kenapa? Untuk apa? Sekarang hanya ada satu jalan keluar, perceraian. "Tunggu Ardi, jangan terburu-buru. Maya akan kembali, dan semuanya pasti akan jelas. Dia tidak mungkin selingkuh darimu. Mungkin dia marah padamu karena sesuatu." "Marah karena apa? Apa yang bisa membuatnya marah? Aku menjaganya baik-baik." "Aku tetap tidak percaya putriku seperti itu," jawab Siti tegas. "Bukan begitu aku membesarkannya." "Baiklah Siti, mungkin ibu benar. Aku tidak akan memikirkan yang buruk. Mungkin ada yang bicara tentangku. Dan Maya percaya, nanti ia pulang, kita bicara." "Bagus, aku akan meneleponnya sekarang juga. Pesawatnya sudah mendarat lama, dan dia pasti sudah di sana." Percakapan mereka berakhir di situ. Sekarang Ardi yakin, apapun yang dikatakan Maya, ia tetap yang salah. Ia yang pertama kali mengatakan versinya. Kenapa ia butuh semua ini? Sederhana saja. Ardi memang agak pengecut dan selalu mencari kambing hitam. Siapapun yang salah, asalkan bukan dia. Siti sudah berusaha menelepon Maya selama 1 jam,
tapi telepon putrinya tidak terjangkau. Wanita tua itu merasakan jantungnya berdebar sakit. Firasat buruk menghantuinya. Ia secara otomatis menyalakan televisi agar tidak duduk dalam keheningan mendengarkan suara mesin penjawab dari telepon Maya. Kebetulan berita sedang dimulai. Awalnya pembawa berita berbicara tentang peristiwa dunia, lalu tiba-tiba berhenti dan mengumumkan berita mendesak. Sebuah bus jatuh ke jurang di jalan berkelok di salah satu kota resort dalam perjalanan dari bandara. Beberapa orang tewas, banyak yang terluka, dan ada yang hilang. Siti menjerit mendengar berita itu. Itu kota pantai yang sama tempat Maya pergi. Dan telepon berdering. Siti tanpa melihat layar, menekan tombol panggil dan berteriak, "Maya, Mayaku, kamu baik-baik saja?" "Siti, ini Putri." "Ah, Putri, aku tidak mengerti apa-apa. Mereka bicara tentang bus itu, dan Maya diam." "Aku tahu semuanya, Siti. Ibu jangan khawatir. Katakan padaku itu tidak benar. Maya kan tidak ada di bus itu." "Aku baru saja menelepon SAR. Mereka bilang daftar penumpang masih diverifikasi." "Ya Tuhan, semoga saja dia tidak ada di sana." Dan kata-kata itu Siti ulang-ulang seperti doa sepanjang sisa malam itu. Maya tetap tidak menelepon. Siti memberitahu Ardi tentang kejadian itu. Ardi benar-benar kaget. Ia tentu saja tidak berencana berpisah dengan istrinya seperti ini. Menjelang pagi, ada informasi. Semua penumpang, hidup dan mati, sudah diangkat dari jurang. Tapi Maya tidak ada di sana. Meskipun ia pasti terlihat di bus itu. Ada dugaan, Maya bisa terbawa arus sungai yang mengalir di dekat situ. Sungai gunung yang deras bisa menyeret Maya dan membawanya jauh dari lokasi tragedi. Sekarang tim penyelamat mencari jasad. Jasad. Siti menolak percaya Maya sudah tiada. Tetangganya Bu Rahma setelah tahu musibah itu datang mendampingi. Putri juga datang memberikan dukungan. Tak lama Ardi juga datang. Putri tidak tahan melihatnya, berlagak berduka, padahal bagaimanapun, bukan urusannya bicara tentang perselingkuhan Ardi di depan Siti. Saat ini tidak pantas. Wanita itu juga sudah susah payah bertahan. Putri beberapa kali bertanya, mungkin panggil ambulans. Tapi wanita itu menolak, dan tiba-tiba ia tumbang seketika. Ambulans datang cepat. Siti dilarikan ke rumah sakit dengan dugaan stroke. Hal terakhir yang diingat Maya adalah saat-saat terakhir di bus. Para penumpang mengagumi pemandangan lokal, terkejut melihat jalan gunung yang curam dan sempit yang mereka naiki. Maya juga menempel di jendela, dan dengan minat memandang jurang yang dalam dan tak berujung di dekatnya. Bagaimana jika kita jatuh? Pikiran cemas melintas. Ia bahkan tidak sempat meyakinkan diri bahwa itu semua hanya kebodohan. Rute ini sudah teruji, dan sopirnya jelas berpengalaman. Tiba-tiba bus bergetar dan oleng ke samping. Detik berikutnya, mereka sudah jatuh. Maya berteriak ketakutan, seperti semua orang, menyadari bahwa saat ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolong mereka, kecuali Tuhan. Lalu, benturan dan kegelapan. Setelah itu, Maya merasa seperti tidur, dan ia bermimpi buruk, lengket, yang tak kunjung berakhir, malah semakin menariknya ke jurang. Dan dalam mimpi itu, ia mengambang, lebih tepatnya, ia terseret oleh arus kuat. Tubuhnya yang tak berdaya membentur bebatuan dengan sakit. Ia tak berdaya mengikuti kekuatan tak dikenal ini, seperti sebutir pasir di samudra luas. Lalu ia sadar ia kehabisan napas. Ingin membuka mata, menghirup udara, tapi air dingin yang menjijikkan masuk ke paru-parunya. Maya sadar ini bukan mimpi, ini kematian. Kemudian ada dorongan, benturan, dan kembali kegelapan. Dan berapa lama kegelapan ini berlangsung? Tidak diketahui. Maya sadar di sebuah rumah. Ia terbaring di ranjang besi sederhana, diselimuti selimut tua. Wanita itu mencoba mengangkat kepala,
dan seluruh tubuhnya langsung terasa sakit tak tertahankan. Ia kembali pingsan, dan kembali mimpi lengket menariknya ke dalam jaring-jaring penglihatan. Ardi datang bersamanya kekasihnya. Mereka tertawa, berciuman di depan matanya. Ibunya muncul. Ia mengatakan sesuatu, meyakinkannya tentang sesuatu, lalu menangis. Dan kadang-kadang Maya melihat seorang pria besar berjenggot yang mencondongkan tubuh kepadanya dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Itu sangat menakutkan. Lalu mimpi itu surut. Maya membuka mata dan tidak bisa mengerti apakah ia sudah mati atau masih hidup. Di mana ia? Masih ranjang besi yang sama, selimut yang sama. Wanita itu perlahan memutar kepala. Sakitnya masih ada, tapi tidak begitu tajam. Maya bisa melihat perabotan sederhana kamar, lantai tanah liat, dinding batu yang diputih, jendela kecil tertutup kain. Selain ranjang, di kamar itu juga ada meja yang dibuat kasar dan tungku. Maya pernah melihat yang seperti itu di kartun waktu kecil. Di sana, tergantung pada batang besi, tergantung sebuah periuk. Di kamar itu tercium bau rempah-rempah. Maya tidak bisa tahu rempah apa, tapi dari baunya ia sangat ingin bersin. Haci! Ia tidak bisa menahan diri. Dan dari balik tirai yang memisahkan ruangan lain, muncul pria berjenggot yang sama dari mimpinya. Maya membeku ketakutan, menyadari mimpi ini berlanjut. Kau sudah sadar, suara pria itu membuyarkan ketakutan Maya. Akhirnya, sudah 3 bulan kau terbaring, tidak mati, tidak hidup. 3 bulan? Bisik Maya ketakutan. Di mana aku? Siapa kamu? Panggil aku Pak Jaka. Pria itu menyeringai. Namamu siapa? Ingat. Aku, Maya. Bagus. Dan apa yang terjadi padamu, Maya? Ingat. Bas, aku di dalamnya, jatuh ke jurang. Benar, berarti tengkorakmu tidak parah. Ini, aku merawatmu, tapi bidai yang kuikat sudah pas. Seharusnya sudah menyatu. Kenapa aku di sini? Tidak dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit? Pria itu menyeringai lagi. Untuk apa? Tidak, kamu milikku. Dan ia, sambil tertawa, menghilang lagi di balik tirai. Maya mengerti bahwa kembali dari ambang kematian bukanlah akhir penderitaannya. Dan yang paling mengerikan, tubuhnya hampir tidak mendengarkannya. Ia seperti boneka kain di ranjang tua ini. Dan pria ini bebas melakukan apapun yang ia mau padanya. Tak lama kemudian Pak Jaka kembali. Ia mendekati tungku, menuangkan cairan dari sana ke dalam cangkir besi. Lalu duduk di sebelah Maya di ranjang di bangku yang dibuat kasar. Minum, katanya sambil menyerahkan cangkir itu padanya. Apa ini? Bisik Maya ketakutan. Jangan takut, tidak beracun. Bibirnya kembali menyeringai seperti ular. Ini rebusan rempah gunung, bagus untukmu sekarang. Minum kataku. Dan ia menyodorkan minuman itu ke bibir Maya, menekan keras dengan pinggiran cangkir. Wanita itu patuh minum. Rebusan hangat itu mengherankan, terasa enak, sedikit pahit, dengan rasa madu di akhir. Setelah minuman itu, Maya merasa seperti gelombang kehidupan mengalir di tubuhnya. Ia bahkan ingin duduk. Jangan terburu-buru, kata Pak Jaka melihat usahanya. Jangan buang-buang tenaga. Kamu akan berdiri saat tubuhmu mengizinkan. Maya kembali mengangguk patuh. Pria besar berjenggot ini menakutinya dan sekaligus membuatnya heran. Siapa dia? Mengapa ia menahannya di sini, di gubuk tua? Apakah ia tawanannya? Beberapa hari lagi berlalu. Maya sudah bisa berdiri sendiri. Setelah berpakaian, ia keluar ke beranda, dan ia hanya membeku kaget. Di sekelilingnya hanya ada gunung. Gubuk kecil ini, yang terbuat dari batu, terletak begitu tinggi, sehingga rasanya bisa meraih langit dengan tangan. Dan di sekelilingnya, tidak ada jiwa. Dari balik tebing muncul Pak Jaka. Ia mengenakan jubah panjang, bersandar pada tongkat, di punggungnya ada karung besar.
Di siang hari, Maya pertama kali melihatnya dengan jelas. Itu adalah pria berusia sekitar 50-an, kekar, tinggi, dengan janggut hitam lebat. Rambut keriting hitam yang sama dengan sedikit uban, hampir mencapai bahu. Hidung mancung, tatapan tajam mata gelap. Pak Jaka agak mirip elang. Maya merinding, pria macam apa dia? Sudah keluar? Tanya Pak Jaka tiba-tiba dengan ramah, mendekat. Baguslah, hirup udara ini bagus untukmu. Memang, di sini kepala bisa sedikit pusing kalau belum terbiasa. Tidak pusing, tidak normal. Dan Bapak pergi kemana tadi? Mengurus urusan. Pak Jaka menyeringai. Sekarang kita akan mengadakan pesta besar. Ia melemparkan karung dari bahunya dan membukanya. Maya mundur ketakutan melihat isinya. Kenapa kamu takut begitu? Pak Jaka tertawa. Ini daging domba. Aku punya kawanan kecil di bawah sana. Kamu butuh daging segar sekarang. Kamu suka daging domba? Sejujurnya, aku tidak tahan. Aku Maya. Yah, tidak ada yang lain. Pak Jaka mengangkat bahu. Kamu akan makan. Mungkin kamu mau bantu aku? Apa yang harus dilakukan? Bersihkan sayuran. Ada di dalam rumah, di bawah meja, di kotak. Ambil 2 bawang bombay besar dan wortel sebanyak itu. Saat Maya membersihkan sayuran, Pak Jaka sibuk dengan daging. Tak lama di dekat rumah, kuali berisi daging domba mendidih di atas bara api. Sementara Maya dan penyelamatnya duduk di beranda. Maya ingin bertanya banyak hal kepada pria pendiam ini, tetapi ia tidak berani. Meskipun rasa takut padanya tidak lagi seperti sebelumnya. Sekarang Pak Jaka tampak seperti orang biasa baginya. Tidak ramah, tidak banyak bicara, tapi ia cukup normal, bukan penjahat. Tak lama kemudian, daging domba sudah siap, dan Maya sepertinya untuk pertama kalinya dalam hidup makan dengan begitu lahap. Dagingnya lumer di mulut, dan kuahnya luar biasa. Katanya tidak suka daging domba. Pak Jaka tertawa sambil melihatnya makan dengan lahap. Ini daging domba yang beda, jawab wanita itu dengan mulut penuh. Aku belum pernah makan seenak ini seumur hidup. Itu karena dimasak dengan benar. Pak Jaka tersenyum. Makanlah, makan, kamu butuh tenaga. Dan kemudian mereka duduk lagi di beranda, minum teh herbal, dan diam, masing-masing memikirkan hal sendiri. Pak Jaka, ceritakan tentang diri Bapak. Maya memohon dengan ragu. Apa yang mau diceritakan tentang aku? Ia menggelengkan kepala. Aku hidup sebagai pertapa bertahun-tahun, itu saja. Lebih baik kamu ceritakan tentang dirimu. Kamu sudah menikah? Maya berpikir sejenak, lalu menjawab. Dan tanpa sadar, ia menceritakan seluruh kisahnya kepada Pak Jaka. Ia mendengarkan, diam, mendesah, menggelengkan kepala. Kita mirip dalam hal ini. Akhirnya ia berkata dengan suara serak. Aku juga dikhianati, tapi bertahun-tahun yang lalu. Ceritakan. Ia menatapnya tajam. Berpikir sebentar, lalu tersenyum muram. Baiklah, dengarkan. Dan Maya duduk, menahan napas, mendengarkan cerita Pak Jaka. Bertahun-tahun yang lalu ia adalah seorang pejuang. Ia merasa komandannya mengatakan kebenaran, dan ia berjuang untuk tujuan yang benar itu. Tidak, ia bukan preman. Ia memperjuangkan, seperti yang ia pikir, hak bangsanya untuk hidup mandiri. Dan kemudian ternyata ia dibohongi. Dengan bantuannya dan orang-orang seperti dia, para petinggi berkuasa dan menghasilkan uang. Ketika Pak Jaka menyadari ini, ia meninggalkan segalanya dan kembali ke rumah, ke keluarganya. Ia punya istri cantik saat itu. Ia pikir Karina menunggunya. Tapi ia mendapati istrinya bersama kekasih, tetangganya. Pria yang tidak menarik, lemah. Apa yang ditemukan Karina pada pria itu? Ia ingin membunuh keduanya saat itu juga. Karina diam dan menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Dan tetangganya?
Ia memohon di kakinya agar diampuni. Pak Jaka merasa jijik. Ia mundur, tidak menanggung dosa, keluar dari rumah sambil membanting pintu. Kemana ia harus pergi, ia tidak tahu. Ia baru berjalan 100 meter dari rumah ketika terdengar desingan, deru, lalu ledakan. Sebuah proyektil menghantam tepat di rumahnya, tempat Karina dan tetangganya berada. Di tempat rumah itu hanya ada kawah besar. Pak Jaka berdiri, tertegun oleh semua yang terjadi. Baru semenit lalu ia memandangi istrinya, hampir melakukan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Tapi ia mengampuni, karena ia tetap mencintainya. Tapi Yang Maha Kuasa memutuskan sebaliknya. Dan begitu sakit hati Pak Jaka. Sekarang ia benar-benar sendirian, tidak dibutuhkan oleh siapapun. Dan ia pergi ke gunung, melupakan segalanya. Ia tahu bahwa orang-orang seperti dia, negara menjanjikan amnesti. Ia tidak butuh pengampunan itu, karena ia sendiri tidak bisa mengampuni dirinya atas perang itu, atas kematian yang ia sebabkan, meskipun tidak sengaja, atas kesedihan seorang ibu. Dan ia juga tidak bisa memaafkan dirinya, karena pergi dari rumah waktu itu. Kalau begitu, ia pasti tidak akan menderita lagi. Tapi perang mereda. Hanya tinggal kenangan tentang perang yang lalu. Banyak orang seperti Pak Jaka kembali ke masyarakat, tapi ia tetap tinggal tinggi di gunung. Hidup sebagai pertapa. Begitu ia lebih dekat dengan langit, dengan Tuhan, yang suatu hari akan memberinya pengampunan. Seiring waktu, Pak Jaka berhasil merapikan rumah, membeli domba. Uang ia peroleh dari berburu, menjual bulu hewan dan daging kepada penduduk setempat di bawah. Begitulah ia menabung sedikit. Ia hanya punya satu telepon, tua dengan tombol. Ia hanya menelepon jika sangat mendesak. Orang-orang tahu ada seorang pria aneh yang tinggal tinggi di gunung. Tapi di mana tepatnya? Tidak ada yang tahu, karena Pak Jaka menyamarkan diri dengan hati-hati. Apakah ia kesepian? Tentu saja. Kadang-kadang di malam hari ia melolong bersama serigala. Tapi matahari terbit dan bersamanya hari baru dimulai, dan Pak Jaka hidup terus. Suatu hari ia kembali dari desa kecil, tempat ia pergi ke toko untuk membeli korek api, garam. Jalan itu mengikuti sungai. Tiba-tiba dari jauh ia melihat sesuatu di tepi sungai. Awalnya, ia pikir itu hanya kayu apung yang aneh. Dan ketika ia mendekat, ia sadar itu adalah manusia, seorang wanita. Pak Jaka terkejut melihat luka di tubuhnya. Rupanya jatuh dari ketinggian, lalu lama terombang-ambing di sungai. Pasti sudah mati. Untuk berjaga-jaga, ia meraba nadi. Dan tiba-tiba ia merasakan denyut arteri yang sangat lemah. Lalu wanita itu bergerak. Apa Yi?